Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Saya harap teman-teman semuanya baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Ulfa Suryana Amara. Di video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Nah, sebelum masuk ke akuntansi perusahaan dagang, teman-teman harus tahu dulu nih, ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Apa saja itu teman-teman? Mari kita lihat. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Nah, ketiga jenis perusahaan ini tentu memiliki perbedaan teman-teman. Perbedaan yang pertama terletak di aktivitas utamanya. Aktivitas utama perusahaan jasa adalah memberikan layanan jasa. Contohnya adalah usaha salon, usaha fotokopian, dan usaha bengkel motor ataupun bengkel mobil. Nah, untuk aktivitas utama perusahaan dagang, yaitu adalah membeli barang dagang, kemudian dijual kembali tanpa mengubah dari bentuk barang tersebut. Contohnya seperti supermarket atau minimarket. Nah, yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Aktivitas utamanya adalah membeli bahan baku, kemudian bahan baku tersebut diolah melalui proses produksi sehingga menghasilkan barang jadi. Contohnya seperti pabrik tempe yang membeli kacang kedelai kemudian diolah menjadi tempe ataupun tahu. Nah, perbedaan yang kedua terletak di pendapatannya. Pada perusahaan jasa, pendapatannya disebut dengan pendapatan jasa, di mana pendapatan ini dapat kita terima ketika kita sudah memberikan layanan jasa. Sedangkan di perusahaan dagang dan di perusahaan manufaktur, pendapatannya disebut dengan penjualan. Penjualan ini dapat kita peroleh ketika kita sudah menjualkan barang dagangan kita. Nah, perbedaan yang ketiga adalah terletak di persediaan. Pada perusahaan jasa, persediaannya itu adalah berupa perlengkapan atau barang habis pakai. Di perusahaan dagang, persediaannya adalah persediaan barang dagangan. Sedangkan di perusahaan manufaktur, ada 3 jenis persediaannya, teman-teman. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, yaitu persediaan berupa bahan baku yang dibeli oleh perusahaan untuk diolah menjadi barang jadi. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses, di mana persediaan ini adalah berupa barang yang sudah masuk ke tahap proses produksi, sudah memakan biaya produksi, namun pada akhir periode barang tersebut belum jadi dan belum siap untuk dijualkan, sehingga pengerjaannya akan dilanjutkan pada periode yang berikutnya sampai barang tersebut siap untuk dijualkan. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi, di mana persediaan ini adalah berupa barang yang sudah jadi, sudah melalui tahap proses produksi, dan siap untuk dijualkan. Nah, tadi itu ada 3 perbedaan ya teman-teman, dan ini adalah perbedaan yang keempat, yaitu beban. Pada perusahaan jasa, bebannya dinamakan adalah beban operasi. Sedangkan di perusahaan dagang dan di perusahaan manufaktur, bebannya ada namanya beban pokok penjualan, atau teman-teman sering dengar namanya adalah harga pokok penjualan, dan terdapat beban lainnya seperti beban administrasi dan umum. Itu beban yang terdapat di perusahaan jasa dan di perusahaan itu adalah beban yang terdapat di perusahaan dagang dan di perusahaan manufaktur. Nah, selain ada keempat perbedaan ini, ada satu lagi nih teman-teman. Perbedaannya adalah terletak di perhitungan dan penyajian laba atau ruginya. Nah, di perusahaan jasa, itu format penyajian laba ruginya menggunakan format single step, di mana perhitungan laba atau ruginya dapat dihitung dengan cara pendapatan dikurangi beban. Itu di perusahaan jasa ya teman-teman. Sedangkan di perusahaan dagang ataupun di perusahaan manufaktur, itu menggunakan format multiple step, di mana perhitungannya bisa dihitung dengan cara yang pertama, kita harus tahu dulu nih teman-teman, penjualannya dikurangi dengan HPP-nya, dapatlah laba kotornya teman-teman. Itu perlu laba kotornya ya, ataupun rugi kotornya. Setelah dapat laba atau rugi kotor, dikurangi dengan beban operasi, barulah dapat laba bersih ataupun rugi bersihnya. Nah, berikutnya teman-teman, ada yang harus teman-teman ketahui nih dalam perusahaan dagang lagi, yaitu istilah dalam perusahaan dagang. Ada 7 istilah yang sering digunakan dalam perusahaan dagang, teman-teman. Mari kita lihat yang istilah yang pertama, yaitu adalah persediaan barang dagangan awal, yaitu
total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir pada periode sebelumnya. Misalnya nih teman-teman, pada tahun 2020 nilai persediaan akhir kita adalah $80. Nah, yang $80 itulah yang menjadi nilai persediaan barang dagangan awal kita pada tahun 2021. Nah, berikutnya ada istilah yang kedua, yaitu adalah harga perolehan. Harga perolehan ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagang sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijualkan. Nah, untuk memahami harga perolehan, nanti ada di slide berikutnya, teman-teman bisa pahami di sana. Istilah yang ketiga ada yang namanya pembelian. Pembelian ini adalah total harga perolehan atas barang yang dibeli untuk satu periode. Biasanya pembelian ini adalah pembelian bersih ya teman-teman. Pembelian bersih ini dapat dihitung dengan cara pembelian kotor, ditambah dengan biaya angkut pembelian, dikurangi dengan retur pembelian, dan dikurangi dengan diskon pembelian. Berikutnya, istilah yang keempat, ada yang namanya barang tersedia untuk dijual, yaitu total harga perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual untuk satu periode. Cara menghitungnya bisa dilakukan dengan persediaan barang dagangan awal ditambah dengan pembelian bersih. Udah 4 nih teman-teman istilahnya, masih ada 3 lagi. Istilah yang kelima, ada namanya harga pokok penjualan. Tadi teman-teman udah dengar kan harga pokok penjualan, yaitu total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Cara menghitungnya, unit yang terjual dikali dengan harga perolehan per unit. Berikutnya, istilah yang keenam, ada yang namanya persediaan barang dagangan akhir atau disebut dengan ending inventory, yaitu total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Cara menghitungnya, unit yang tersisa dikali dengan harga perolehan per unit. Istilah terakhir nih teman-teman, ada yang namanya penjualan, adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Cara menghitungnya adalah unit yang terjual dikali dengan harga perolehan per unit. Ini ada ilustrasi untuk menghitung harga perolehan. Di sini ada contohnya. Ada sebuah dealer motor di Bengkulu membeli 10 unit motor di dealer motor Jakarta. Dengan harga beli per unitnya adalah 15 juta. Maksud harga beli per unit ini adalah satu unit motor itu harganya 15 juta. Nah, 10 unit motor ini akan dikirimkan melalui ekspedisi darat dengan biaya pengiriman 40 juta. Nah, bagaimana kita tahu harga perolehannya? Caranya gini. Jadi, total harga perolehan 10 unit motor adalah 10 dikali 15 juta ditambah 40 juta. Ingat ya teman-teman, harga perolehan tadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Nah, jadi gini, hitung harga perolehannya. 10 dikali 15 juta ditambah 40 juta, dapatlah 190 juta. Itu tuh total harga perolehannya. Sehingga harga perolehan per unitnya adalah 190 juta dibagi dengan 10 unit, karena kita membeli 10 unit motor, dapatlah 19 juta. Maka harga satu unit motornya adalah 19 juta. Supaya teman-teman lebih paham lagi, teman-teman bisa nge-pause videonya untuk memahami ilustrasi dari untuk menghitung harga perolehan ini, teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah ada sistem pencatatan yang digunakan pada perusahaan dagang. Yang pertama adalah sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan perpetual itu menggunakan kartu persediaan. Biasanya teman-teman itu menggunakan kartu persediaan. Nah, namun di sistem pencatatan perpetual ini juga diperkenankan untuk melakukan perhitungan fisik. Mengapa demikian? Karena misalnya nih teman-teman di kartu persediaan kita tersisa barangnya adalah 10. Ternyata pas kita hitung di gudang
itu sisanya 8. Mengapa bisa gitu kan? Mungkin ada barang yang hilang atau barang yang rusak. Makanya di sistem perpetual ini diperkenankan untuk melakukan perhitungan fisik sehingga untuk nilai yang akan dilaporkan pada laporan keuangan nanti adalah nilai yang berdasarkan perhitungan fisiknya, teman-teman. Nah, untuk yang sistem pencatatan yang kedua adalah sistem pencatatan periodik, di mana sistem pencatatan periodik ini dilakukan dengan cara melakukan perhitungan fisik, teman-teman. Caranya cuma satu, yaitu melakukan perhitungan fisik, di mana perusahaan yang menggunakan sistem pencatatan periodik wajib melakukan perhitungan fisik karena untuk mengetahui nilai persediaan akhir dari barang dagangan perusahaan tersebut, teman-teman. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Jangan lupa videonya ditonton sampai habis, di-like juga dan disebarkan ke teman-teman yang lain supaya bisa belajar sama-sama dan nambah ilmunya juga sama-sama. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.